lam yamuthu hatta ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqzatan wa manaman. Maka tidak akan meninggal seseorang itu sebelum Allah nasibkan dia untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad, baik dalam keadaan nyata, minimal dalam waktu mimpi. Jadi sebelum kita mati, diperlihatkan kepada kita oleh Allah wajah Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Amin ya Rabbal. Dan itu adalah untuk menyambung koneksi kerinduan hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baca. Ketika kita banyak ujian Bapak Ibu, banyak ujian, baca niki. Zikirkan. Tapi jangan berniat, ya Allah agar aku selesai dari masalah. Jangan salah berniat untuk solawat. Solawat saja. Solawat, jangan ada niat embel-embel karena dunia, karena apa, karena ingin dapat kemewahan, jangan. Tapi niatin karena Allah. Sallallahu wasallam alaika ya Rasulullah adrikna. Sallallahu wasallam alaika ya Rasulullah adrikna. Sallallahu alaika ya Rasulullah adrikna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Hadratil mukarramin yang tiang hormati dan muliakan, segenap takmir Masjid Al-Ikhlas Dopang Tengah, Desa Dopang, Kecamatan Gunung Sari, nggih. Tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir pada malam hari ini, Ninik Mami Sanak Bije, yang mudah-mudahan pelunggum tiang yang hadir ini Allah berikan ilmu yang barokah. Mudah-mudahan Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah bimbing kita dalam iman, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kita bisa berjumpa dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga bersama beliau nanti di dalam syurga. Amin ya Rabbal. Salatullah salamullah ala Taha Rasul. Salatullah salamullah ala Yasin Habib lan tawassalna bismillah wa bil adi rasulillah wa kulli mujahid.
Taha Rasulillah Salat Salamullah ala Yasin Habib La ilahi limin umma minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi'ah lil badri ya Allah salatullah ala taha rasulillah salatullah Habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sehat jemaah? Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita berjumpa kembali di dalam majelis ilmu kita dan di dalam kita mengkaji kitab Al-Hikam karya daripada Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka tajridi ma'a iqamatillahi iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbabu ma'a iqamatillahi iyyaka bit tajridi inhitati anil himmatil aliyah. Telah berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari pada kalam hikmah yang kedua dalam Al-Hikamnya, beliau katakan iradatu kat tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah. Keinginanmu untuk berada dalam makom tajrid sementara Allah Subhanahu wa ta'ala masih menetapkan engkau di dalam makom asbab minasyahwatil khafiyah, maka keinginanmu itu, kata beliau, adalah merupakan syahwat yang tersembunyi. Apa maknanya Bapak Ibu? Apabila keinginan seseorang untuk berada dalam makom tajrid sementara dia berada dalam makom asbab. Nah, ini beberapa istilah sufi yang dinaikkan oleh Imam Ahmad bin Athaillah. Apa maksudnya tajrid itu? Tajrid itu adalah kita melepaskan diri kita dari dunia, mencoba bagaimana kita untuk menanggalkan dunia kita, melepas dunia kita. Ini orang menginginkan untuk berada dalam makom tajrid, ingin terlepas dari dunia, sementara Allah masih menaruh dia dalam makom asbab. Napi kenan makom asbab niki, makom asbab niki adalah makom sebab akibat. Lamun di narak sebab tidak mungkin ada akibat. Contoh, kita bekerja baru mau upah, kita berdagang baru dapat hasil,
Kita sakit mesti berobat baru bisa sehat. Ini makomnya kita ini. Makomnya kita, tempat posisinya kita. Masih kita berada dalam makom seperti ini. Artinya kita masih awam. Maksudnya ketika Allah masih menempatkan kita dalam makom sebab, makom ikhtiar, makom harus kita berusaha baru kita bisa dapat. Jangan menginginkan makom tajrid. Maksudnya dendek ngaji tinggi lalu. Jangan mencari ilmu yang lebih tinggi sementara dasar ilmu belum kita tahu. Nah iya wah bahasa jamak-jamak. Ngaji ilmu hakikat doang lagu uduk ndek man tahu. Bagaimana akan bisa sampai kepada makom itu? Maka kata Imam Ahmad, itu termasuk minasyahwatil khafiyah. Itu adalah syahwat yang tersembunyi dalam dirimu. Sekarang ini Bapak Ibu kan banyak orang ngaji ilmu, okay? Dia pingin ngaji ilmu yang tinggi, ada yang tahu kelep, selak jari. Okay. Jadi dari ilmu yang dia kaji menjadikan dia jauh dari Allah. Maka lebih baik kita berada dalam makom asbab, makom jamak-jamak, tapi tetap kita mengerjakan ibadah. Karena banyak sekarang ini orang-orang yang meninggalkan sholat lebih mendahulukan zikir. Padahal sholat itu bagian daripada zikir. Tapi setiap zikir belum tentu itu sholat. Nah, yang ulang. Setiap sholat termasuk zikir. Betul? Tapi setiap zikir tidak sholat, tidak termasuk sholat. Kenapa? Karena kalau sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini arak dengan itu astagfirullah, Allah. Sembahyang sin paran diri. Wah makrifat tuh. Ira makrifut tuh. Karena memang ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Man zada ta'atihi zada ma'rifatun billah. Wa man zada ma'rifatun billahi zada ta'atihi. Ini perlu dicatat nih. Kata Rasul, man zada ta'atihi zada ma'rifatun billah. Siapa orang-orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah, maka mereka pasti akan bertambah pengenalannya dengan Allah. Wa man zada ma'rifatun billahi zada ta'atihi. Dan barang siapa yang telah bertambah pengenalannya kepada Allah, maka pasti akan bertambah makrifat ketaatannya kepada Allah. Jadi dibalik dia kata Nabi. Siapa orang-orang sai-sai dengan sak berombok ketaatannya kepada Allah, maka pasti bertambah pengenalannya dengan Allah. Dan barang siapa yang sudah bertambah pengenalannya kepada Allah, maka pasti akan bertambah ketaatannya pula kepada Allah. Nah ini matching nih hadis nih. Orang-orang yang semakin hari semakin dekat dengan Allah, maka mereka akan semakin merasa tidak bisa jauh dari Allah. Hingga apa yang dia cari dalam hidupnya, dia tidak mencari ketenaran, dia tidak mencari nama baik, ndek nolak peta adik terhormatin isi dengan ndak penting pada dirinya, tapi yang dia cari ridho Allah. Makanya ulama-ulama sufi sering baca doa ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Duhai Tuhanku, anta maksudi, engkau tujuanku ya Allah. Pelungguh tujuan dekaji ya Allah. Apakah orang senang ataukah benci sama saya,
tidak peduli ya Allah, karena tujuanku bukan manusia, tapi tujuanku adalah Allah. Waridhaka matlubi, yang aku tuntut ya Allah hanya ridhamu. Aku ibadah bukan ingin surga. Aku ibadah bukan karena takut neraka, tapi aku ibadah hanya ingin mendekatkan diri kepadamu. Lihat apa kata Rabi'ah al-Adawiyah, Bapak Ibu. Kata Rabi'atul Adawiyah, ya Allah, jangan engkau masukkan aku ke dalam surga jikalau aku beribadah dengan sebab karena ingin masuk surga. Bila perlu bakar aku di dalam neraka ya Allah pertama kali jikalau aku beribadah karena ingin takut akan neraka. Tapi ya Allah, jangan engkau palingkan wajahmu dari diriku ketika aku beribadah hanya ingin menatap wajahmu ya Allah. Arak bani berdoa marak niki, ya Allah, tamak aku jok neraka pertama kali. Pagah lalu. Arak bani. Kenapa demikian? Karena beda kelasnya. Makanya disebut oleh Imam Ahmad, iradatu kat tajridi ma'a iqamatillah iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah. Keinginan Anda untuk berada dalam makom tajrid, untuk melepaskan keinginan dunia, sementara Allah masih menjadikan engkau berada dalam makom asbab, yaitu sebab akibat, maka itulah syahwat yang tersembunyi. Saru entan tebedue nafsu maksudnya. Nah niki, kita kan masih dalam makom asbab. Mbek dan makom asbab Bapak Ibu, makom sebab akibat. Contoh, ada ayah, ada ibu. Karena sebab ayah dan ibu, akibatnya ada anak. Mana kan? Nah, kenapa ada anak? Akibat pegawaian ibu bapak. Nah ini makom sebab akibat. Tapi ada sesuatu yang tidak berada dalam makom asbab niki. Mana? Nabi Isa. Nabi Isa, ayah tidak ada, ibunya ada. Tapi kan ada Nabi Isa, arangge. Kenapa bisa? Tidak berlaku makom sebab akibat dalam bab niki. Kenapa? Mukjizat dari Allah. Akak berembe-rembe makin ruan dengan nina timak darat semama lagu ngelahirang. Ndek na mukjizat nu. Wan bersedekah. Allah. Nah beda nih. Nabi Adam, lebih hebat lagi Nabiullah Adam. Ayah tidak ada, ibu tidak ada. Tapi ada Nabi Adam. Maunya Allah. Tapi yang lebih luar biasa lagi, seperti yang sudah tiang sampaikan beberapa waktu lalu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi rasul terdahulu, kalau sudah tercipta tidak mungkin terlahir. Kalau sudah terlahir tidak mungkin tercipta. Tapi kalau Nabi Muhammad dua-duanya ada. Tercipta dia dalam bentuk nurnya. Terlahir dia dalam bentuk jasadnya. Makanya Nabi Muhammad itu bagaimanapun untuk kita mengukir Nabi Muhammad tidak akan bisa. Buktinya alladzi ma waqa'a zilluhu 'alal ardiqat, sama sekali Nabi Muhammad tidak pernah nampak bayangannya di muka bumi ini. Kita kalau berdiri di bawah matahari, arak bayangan tengge? Arak. Lagu lamun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau berdiri di bawah matahari, ma waqa'a zilluhu 'alal ardiqat, tidak nampak bayangannya Nabi Muhammad sama sekali di muka bumi. Masya Allah. Apalagi mengukir wajahnya. Bentuk tubuhnya saja sekedar bayangan, matahari tidak bisa menampakkan bayangan Nabi Muhammad. Makanya bersyukur kita Bapak Ibu, kita jadi umat beliau di akhir zaman ini. Amin. Alhamdulillah. Nah kemudian
Dari makom tajrid kita melepas dunia masih kita belum bisa Bapak Ibu, karena kita masih butuh dengan dunia. Kan kita masih punya keluarga, nggih? Kita masih punya anak dan istri, kita masih punya tanggung jawab. Beda dengan orang yang tidak punya tanggung jawab. Dulu Umar bin Khattab pernah berjumpa dengan seseorang yang hanya berdiam saja di masjid. Sholat subuh dia di situ, sholat zuhur dia di situ, bahkan dia tidak pulang dari masjid. Apa kata Umar? Saudaraku, apa engkau tidak pulang dari masjid? Tidak wahai khalifah. Kenapa engkau tidak pulang? Iya, karena aku ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kamu punya anak istri? Punya. Terus kalau kamu mau makan bagaimana? Senin tiang lalu manoang jok masjid. Jadi istrinya yang bawain makanan ke masjid. Apa kata Umar? Maka Khalifah Umar bin Khattab mengambil kayu, dipukul ini orang, disuruh pulang. Apa kata Umar? Ketika kamu masih punya tanggung jawab, kerjakan tanggung jawabmu, selesaikan terlebih dahulu. Ketika ada saat untuk berjumpa dengan Allah, kamu datang menghadap Allah. Salah tenda masjid doang tok nendot, sementara sedih anak dan mau mangan. Salah anu. Karena kita masih berada dalam makom asbab. Nah ini maksudnya Bapak Ibu, jangan paksakan diri kita untuk keluar dari makom ini sementara kita masih membutuhkan dunia. Mungkin contoh pelungguh bangun masjid, coba kadu doa malaikat Jibril, kira-kira ini turun kubah leman langit. Allahumma lakal hamdu wa ilakal mustaqab, kubah terik leman langit. Ini ngecor dulu, ulak jugulang semen, kita butuh pasir, kita butuh kerikil, baru ada bangunan. Ndek narak simsalabin makin niki, cuma le sinetron tok narak. Nah inilah maksudnya Imam Ahmad, hingga disebutkan apa yang dimasukkan dengan syahwatil khafiyah ini, karena banyak kita kalah dengan syahwat. Makom ini kata beliau ada dua, ada makom asbab, ada makom tajrid. Dalam kalam hikmah ini, apa maksudnya makom asbab? Makom asbab itu adalah makom kita berikhtiar dalam hidup. Kita kerja baru dapat upah. Nah, ini namanya makom asbab. Artinya makom asbab masih dalam makom usaha. Pada mana Pak Pengulu punya usaha besar, usahanya sampai keluar daerah. Alhamdulillah, itu makom asbab namanya. Dan mungkin Pak Pengulu engkah berniat doang, ya Allah aku berniat ngirim gerupuk jok sembawa Al-Fatihah lagu ndek nolak goreng gerupuk ini sampai ndek joga ngaran. Nah tapi caranya bagaimana? Kerjakan, ikhtiar dulu, usaha dulu, baru ampun teman mau. Tapi mana yang dimasukkan adalah makom tajrid. Makom tajrid itu adalah suatu makom di mana seorang hamba itu sudah mendekat kepada Allah dan mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada jaminan dari Allah bagi mereka. Jaminannya apa? Tapi atas usaha, atas ikhtiar yang mereka sampaikan kepada Allah. Paham niki? Paham atau ndik? Nah, ndak ngangguk-ngangguk lagu ngangguk ngantok. Nggih? Paham insyaallah nggih. Nah niki. Iyyaka bil asbabi, sementara Allah menaruh engkau dalam makom asbab minasyahwatil khafiyati, itu adalah merupakan syahwat yang tersembunyi. Syahwat ini pun juga dibagi dua kata ulama.
Sudah azan. Wallahu ta'ala a'lam. Azan. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para muhibbin rahimakumullah, kembali. Jadi syahwat itu kata ulama ada dua. Yang pertama asyahwatiz zahirah, yang kedua asyahwatil batinah. Pertama ada syahwat zahir, yang mana syahwat zahir ini fil badani kal akli wasyurbi wathiyabi wa ghairi zalik. Yang dimaksudkan syahwat zahir itu seperti keinginan kita untuk makan, minum, pakaian, yang tabiatnya hanya ingin untuk disampaikan. Kalau sudah disampaikan keinginannya syahwat zahir ini, berhenti dia berkeinginan untuk itu, akan tetapi akan muncul lagi keinginan yang lain. Contoh, ibu-ibu lamun melet beli kulkas, enggak nawahi sindoan, Allahumma ya kulkas, ya kulkas, ya kulkas, terus doang itu isi doanya. Ketika udah dapat, kira-kira masih dengan yang kulkas? Lain malik melik. Allahumma ya gamis, ya gamis, ya gamis, gamis. Itu syahwat dunia. Ketika belum dapat, dia berikhtiar, usaha agar dapat. Tapi ketika sudah dapat, berhenti dia punya keinginan, tapi muncul keinginan lain lagi. Inilah namanya syahwat. Kalau bahasa kita nafsu. Tidak akan ada putus-putusnya. Apa kata Allah? Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul. Ada dalam Al-Quran. Coba baca. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Ini lemas. Alhaakumut takatsur. Melalui yang bermegah-megahan itu kata Allah adalah sesuatu keinginan yang tidak akan ada putus-putusnya. Hatta sehingga zurtumul maqabir, sehingga kalian masuk ke dalam kubur, akan diininik tutup kemelek. Kemauan kita ini tidak pernah ada putus-putusnya. Itu syahwatil zahirah, syahwat zahir, tabiatnya ingin disampaikan. Nah ini. Yang kedua ada asyahwatul batinah, ada syahwat batin. Mana syahwat batin kita ini? Yaitu syahwatil khafi, syahwat khafi kalau bahasa ulama, syahwat yang tersembunyi. Mana syahwat tersembunyi? Minas sifatil ananiyah, yaitu dari sifat ananiyah. Nabi kanan sifat ananiyah, sifat keakuan kita, sifat aku. Akunya kita, apa sih yang kita banggakan dalam hidup ini? Ketika kita lahir, apa yang kita bawa Bapak Ibu? Tidak ada. Ara andek pelungguh lahir tiba-tiba langsung tunggang pariu.
darah. Kita lahir tidak ada yang kita bawa, hanya darah yang mengiringi keluarnya kita. Bahkan sehelai benang pun tidak ada yang menyelimuti kita punya badan. Lahir dalam keadaan kosong. Kemudian dalam hidup Allah kasih kita rizki. Dari mana datangnya rizki? Dari mana? Allah. Kira-kira pantas atau pelit nih? Bapak Ibu? Ibu, pantas pelit kira-kira? Apa yang kita mau pelitkan? Kita datang tak ada yang kita bawa. Allah kasih kita kekayaan, Allah kasih kita kedudukan. Dari mana arahnya untuk kita pelit dengan nikmatnya Allah? Titipan. Titipan Allah. Keluarga titipan, anak istri titipan, harta titipan. Yang namanya titipan ada saatnya untuk pulang kepada orang yang punya. Siapa yang punya? Allah. La khaliqa illallah, la ma'buda illallah, la raziqa illallah, la yadhkurullah illallah, la yarallah illallah. Illallah saja. Tidak ada yang kita sembah kecuali la khaliqa, tidak ada yang menjadikan, menciptakan segala sesuatu akan dia kanggo saling celah, dia kanggo saling wade. Menengat hidung batur kepes. Darak lain jadi cerita. Lagu padahal iya tentu jak mancung hidung, lagu dalam lain mancung. Kan sama ceritanya tuh. La raziqa illallah, tidak ada yang mampu mengatur rizki kecuali. Makanya kita tidak boleh iri dengan nikmat pada diri orang. Ini kadang batur bagus, tas jauh lalu ngaji. Kredit mau kredit, mau cash, ia nyetor dengan lagu angka sih dia sakit baduk. Ada ndek kirang sakit hati mana? Ada tidak? Sering ngiri. Enggih? Ya Allah. Nah ini syahwat batin namanya. Ini lebih bahaya daripada syahwat zahir. Kalau syahwat zahir paling hanya yang ada rasanya minder karena tidak dapat. Lain tidak perasa saya nggak deman mau. Tapi yang bahayanya kalau syahwat batin ini, sekian tahun pelunggu sami sholat tahajud, hancur tahajud itu. 10 kali pelunggu berhaji, hilang pahala hajinya. Jerih nih jah. Ini bahayanya syahwat batin ini. Selalu berbangga diri, kalau tidak aku, coba kalau tidak karena aku, coba kalau tidak. Ingat tiang, bahasan Bapak Maulana Syekh Lai, gurun tiang. Apa kata beliau? Jangan nada suka berkata, kalau bukan karena saya. Jangan nada suka berkata, kalau bukan karena saya, sebab sifat aku dan anak milik syaitan iblis tercela. Sebab sifat aku dan anak milik syaitan Fir'aun juga. Aduh sayang 1000 sayang, aduh sayang 1000 sayang. Nabi bahasa, janganlah nakda suka berkata kalau bukan karena saya. Ndak. Coba kalau tidak saya, tidak mungkin jadi masjidnya suruh ngecor mesak-mesak.
suruh pasang gisting selaput. Emang bisa kalau bukan karena dia? Enggak bisa. Karena hidup ini Bapak Ibu, apapun kata orang, kalau kita ingin memaksa semua orang untuk cinta demen sama kita, ghayatun la tudrak, suatu hal yang mustahil untuk kita bisa capai. Orang senang ada, orang benci pasti ada. Betul? Ibu-ibu kira dengan jari Tuhan Guru selaput dengan demen, ndek. Yang demen banyak, yang benci juga banyak. Lihat Nabi SAW, begitu maksumnya baginda Nabi, masih banyak orang yang benci kepada beliau. Kalau bukan karena saya, jangan sekali-kali kamu berkata kalau bukan karena saya. Sebab sifat aku dan anak, karena sifat aku, sifat anak itu kata beliau milik setan iblis tercela. Sifat iblis. Apa kata iblis? Allah perintahkan kepada iblis untuk tunduk kepada Adam. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Diperintah oleh Allah untuk tunduk kepada Adam, tapi iblis tidak mau. Aba wastakbara, pertama dia menyombong, dia tidak mau, enggan. Kalau sekedar iblis tidak mau, masih ada maaf dari Allah. Tapi yang paling tidak mau diterima oleh Allah, wastakbara, dia menyombongkan diri. Wah den mele sombong. Wah den beramal ya paling luwih raos. Arak deh men ini. Arak lonto. Iya den wah nyugulang lagu iya paling ceket. Ya Allah ya Rabb. Aba, dia tidak mau. Kalau dia tidak mau kemudian pergi, selesai masalah. Tapi masalahnya udah tidak mau, sombong. Wa kana minal kafirin. Makanya iblis itu langsung distempel oleh Allah, tek, kafir. Ya Allah. Makanya nggak boleh kita mengakui diri. Apa kata iblis? Ana khairam minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Ana khalaqtahu min nar wa huwa khalaqtahu min tin. Aku dari api sementara Adam dari tanah. Tanah itu kotor. Tanah itu bau. Karena iblis melihat pandangan dari segi zahirnya. Tapi iblis tidak pernah memikirkan apa sesungguhnya yang bisa dihidupkan oleh tanah. Iblis makan dari hasil tanah. Buah-buahan tumbuh dari hasil tanah. Nasi yang kita makan dari hasil, itu yang tidak dipikirkan oleh iblis. Dia hanya melihat kekurangan orang, tapi padahal dia makan dari hasil sebab orang itu. Paham nih Ki? Jadi dalam maknanya ayat ini. Dari kaul Imam Ahmad ini sangat dalam maknanya. Jangan sekali-kali dari sifat min sifatil ananiyah, sifat keakuan. Kedua, kata Maulana Syekh dulu, apa kata beliau? Sebab sifat aku dan anak milik syaitan Fir'aun juga. Kedua yang punya sifat aku dan sifat ana itu adalah setan dan Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling tinggi. Kenapa sampai dia mengaku Tuhan? Karena Fir'aun itu seumur hidupnya tidak pernah dia merasakan sakit. Batuk-batuk nih wah. Apalagi pilek. Karena kondisinya yang tetap disehatkan oleh Allah,
Fir'aun lupa kepada Allah karena dia tidak pernah sakit hingga dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang tertinggi. Lupa Fir'aun. Makanya orang yang sering mengaku dirinya seolah-olah tidak ada peran Allah dalam diri kita, itu orang yang sombong. Nauzubil. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi makhsusatun patajannabanha wattaqi. Yang namanya sifat kiber, sifat sombong, yang pantas sombong itu adalah Allah. Itu apa kesombongan Bapak? Kepeng. Bau temate juga kepeng. Iya pun darak bokos berdua kantong. Ada kira-kira bokos kadu kantong? Menunjukkan setiap orang mati tidak membawa apa-apa. Apa yang kita punya? Kebun bangket. Kita punya sawah, kita punya ladang. Yakin pelungguh yang akan tetap punya sampai mati. Setelah kita mati, untuk siapa? Dibagi oleh ahli waris. Paling nangis tentu senina anak. Nangis mereka ketika kita meninggal. Tapi kalau sudah selesai 100 hari, mulai pada beda sertifikat. Betul tidak? Arak hamane model? Betul narak. Allah. Nah ini kita nih. Nah itu namanya syahwat. Jadi hati-hati. Meskipun kita sedang mengerjakan ibadah kepada Allah, jaga batin kita. Iya, sehingga makom pertama dalam ibadah itu tidak lepas dari niat. Makom niat ini adalah sambungannya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya niat ini sambungannya dengan Allah Bapak Ibu. Hingga dari kedua syahwat ini baik zahir maupun batin bisa kita redam dalam diri kita. Bukan kita menghindar dari itu. Silahkan lakukan, tapi ada rel tertentu, ada batas yang dijadikan oleh Allah. Kita punya syahwat cinta kepada perempuan, silahkan kata Allah, tapi ingat ada pintu yang dibuatkan oleh Allah. Pintunya namanya nikah. Salurkan syahwatmu kata Allah, tapi melalui pintu yang benar. Nikah dulu. Enggak? Kita pingin makan minum bermewah, silahkan kata Allah. Kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kamu mau makan yang mewah, yang enak, silahkan kata Allah. Kulu washrabu, apa yang kamu mau minum silahkan. Wala tusrifu, tapi ada relnya, ada remnya. La tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Karena setiap yang berlebihan itu tidak enak. Makan enak kita makan, tapi terlalu banyak makan sakit tidak? Sakit. Tidur enak kita tidur ketika ngantuk, tapi terlalu banyak tidur sakit otak dek, sakit otak. Jadi meskipun itu nikmat, ada batas yang diberikan oleh Allah. Jadi ini maknanya nih. Jadi jalanilah apa makom yang Allah berikan kepada dirimu. Wa iradatukal asbabu ma'a iqamatillahi ta'ala, dan keinginanmu untuk berada dalam makom asbab. Iyyaka fit tajridi, sementara Allah sudah menempatkan engkau dalam makom yang mulia, dalam makom tajrid. In khitati anil himmatil aliyah, maka itulah yang merupakan suatu kejatuhan yang tinggi dari kehidupan yang sangat mulia Allah berikan kepadamu. Jadi dibalik,
orang yang sudah berada dalam makom tajrid. Apa makom tajrid? Makom seseorang yang sudah dijamin oleh Allah. Ibadahnya rajin, zikirnya alhamdulillah, akhlaknya pun juga hebat, qiyamul lailnya pun juga hebat. Bahkan dia tidak susah, Allah cukupkan apa kemauannya, Allah cukupkan apa keinginannya. Bahkan setiap doa yang dia panjatkan, Allah kabul doa-doanya meskipun pelan-pelan. Tapi jika dia tidak bisa bertahan dalam makom ini, dia keluar menuju makom asbab, menuju makom orang-orang yang terlalu mewah dengan dunianya, inilah kejatuhan yang sangat besar. Contoh maknanya nih, seseorang yang sudah dikasih derajat oleh Allah menjadi ulama, terkenal di mana-mana, bahkan apa yang dia mau selalu ada, kemana-mana disambut, mobil ada, rumah besar, usaha besar, mobil besar, harta besar, istri besar, semuanya besar. Udah dikasih kebesaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam makom yang mulia ini, tiba-tiba tergoda hatinya, tak, berembe amun kenyalon jari, mulai wah nih, kenyalon sekedi doang jari, inilah gitu misalkan. Dia keluar dari makom yang mulia yang sudah diberikan oleh Allah. Inilah awal kejatuhan kita. Paham belum maksud tuh? Alhamdulillah, ini awal kejatuhan kita. Makanya hati-hati ketika orang semakin dia terkenal, maka semakin ujian Allah akan berat bagi mereka. Tiang pun bapak ibu melenguh, kadang mikir, ya Allah, arak kejadian beberapa waktu lalu tiang sendiri. Dulu sebelum ada majelis pengajian le Masjid Al-Ikhlas Dopang niki, bebas tiang beli sate rembiga bapak, berembin-rembin kan ke tokol mam sate bebas, ndarak kenal ketih. Maka baru ke tokol beli sate, assalamualaikum, munin jamaah astagfirullahaladzim. Pak Tuan Guru beli sate unin, ya salah. Oh nyala tawani rasa nangan, ya Allah kelila ke bapak. Padahal kan biasa. Yang berpikir betul kata ulama, ketenaranmu adalah awal dari ujian dari Allah. Untuk engkau berhati-hati dari kemasyhuranmu, berhati-hatilah, itulah awal dari kejatuhanmu. Agak sarian biasa-biasa baik. Agak ni ulak baik ni risalah ni nyoting-nyoting endahan. Enggi? Kadang dengan seandainya orang yang tidak kenal kita, dia kenal kita. Agak waktu lek bertais sebelum ada majelis pengajian bertais sueta tetap tiang makan bapak. Jauh pekan bertais sehingga arak batur tiang berdagang lek ni kedah. Angkat demen tiang belanja tetap kamu gratis. Tapi setelah ada majelis pengajian di bertais di sueta, ya Allah, baru buka pintu mobil, assalamualaikum. Ya Rabbi, dalam hati saya, betapa sempit gerak langkah saya setelah orang mengenal saya. Inilah awal dari kejatuhan kita. Hati-hati. Makanya kata Imam Ahmad, orang yang berada dalam makom ini dimuliakan oleh Allah. Berhati-hatilah. Ketika antum keluar dari rel itu, disitulah kejatuhan kita.
Wah solah tebeng si nenek jadi ulama. Lagu malik nak milih merangkul pegawaian hak ndek nyocok. Disinilah awal Allah jatuhkan kita. Kecuali karena memang di sini kita ingin bagaimana untuk berkhidmat, berjuang melalui itu untuk agama, silahkan. Tapi tetap mampu menjaga amanah Allah dari makom tajrid yang sudah Allah berikan bagi kita. Nah berat nih Bapak Ibu. Nah sekarang disebutkan dalam kitab ini ada kata-kata himmah, okay? Inhitati anil himmatil aliyah, merupakan kejatuhan, suatu kejatuhan dari himmah yang tinggi. Apa itu himmah? Keinginan positif dalam diri kita. Apa itu syahwat? Keinginan negatif. Inilah beda antara syahwat dengan himmah. Kalau syahwat, keinginan dalam hatinya itu sesuatu yang negatif. Tapi kalau himmah, keinginan dalam hatinya untuk sesuatu yang positif. Kalaupun dia ingin menjadi ini, tujuannya jelas. Apa tujuannya? Li'ila'i kalimatillah wa li'izzul islam wal muslimin. Itu himmah namanya. Tujuannya untuk mengajar ilmu agama. Apa? Mencari ridha Allah. Himmah namanya. Tapi ketika dia sudah turun hatinya menuju syahwat, apa itu syahwat? Keinginan negatif. Hancurlah himmah yang tinggi itu hanya dengan satu syahwat yang sangat sedikit. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah makanya kita bersyukur kepada Allah ada majelis ilmu seperti ini, ada majelis pengajian seperti ini, ada tempat kita untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Jadi jamaah rahimakumullah, kita menuntut ilmu ini tidak ada ibadah yang melebihi daripada kita hadir dalam majelis ilmu. Tidak ada suatu ibadah yang sama bahkan melebihi daripada pahala menyolatkan 1000 jenazah kecuali hadir dalam majelis ilmu agama ini. Tidak ada suatu pahala kebaikan melebihi daripada pahala menjenguk 1000 orang yang sakit kecuali majelis ilmu. Tidak ada suatu pahala melebihi kita berjuang fi sabilillah, mati di jalan Allah kecuali hadir dalam majelis ilmu. Makanya bersyukur pelungguh Bapak Ibu, ada kajian agama seperti ini meskipun sekali sebulan ya. Tapi alhamdulillah inilah hikmah dari Allah, berarti Allah masih cinta kepada kita. Alhamdulillah. Makanya tetap kita berdoa dalam zikir kita Bapak Ibu. Apa Rasulullah ajarkan? Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba. Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ulang. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon kepadamu menjadi jiwa yang selalu banyak mengingatmu bagaimanapun keadaan kita, agar kita ingat Allah. Wa syukrika, bagaimanapun kondisiku ya Allah, agar aku menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat-Mu. Wa husni ibadatik, dan ya Allah jadikan aku menjadi hamba yang selalu memperbaiki ibadahnya kepadamu. Ibadah pada Allah, zikir untuk Allah, syukur atas sebab nikmat dari Allah. Maka kita manusia ini tidak ada kelebihan yang kita miliki, tidak memiliki apa-apa Bapak Ibu. Kita tidak punya apa-apa. Tak, saya kan kaya Pak. Iya, boleh kaya,
Nah terus urusannya apa sama orang lain? Hei, ndek narak cerita dengan mati bokos diri. Tidak ada cerita orang mati yang langsung dia sendiri yang bawa dirinya ke kuburan. Sampun dah serius arak dengan mati jauh diri jauh kubur. Tidak ada. Maka dia butuh orang lain. Yang memandikan siapa? Orang lain. Yang mengkapani orang lain. Yang menyolati, yang menguburkan. Selama kita masih butuh pada orang lain, maka berbuat baiklah kepada orang lain, kepada siapapun. Hendaklah kita menjadi rahmatan lil alamin. Siapapun mereka, berbuat baik mulai dari sekarang. Jangan tunda-tunda. Karena yang namanya ajal, Bapak Ibu, rahasia Allah. Kita tidak tahu kapan datangnya ajal kita. Tapi mudah-mudahan kita panjang umur. Mudah-mudahan ibu-ibu panjang umur. 500 tahun. Ya. Kan demele 500 tahun. Jadi penyusah Malik. Pira tahun mana? Kan dibani jawab. Artinya mudah-mudahan umur kita panjang taat ibadah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah jaga kita dari hal-hal ini. Ketika kita sudah berada dalam makom asbab, ya, masih dalam makom sebab akibat, jalani saja. Jangan terlalu tinggi kemauan kita, jamak-jamak. Rasulullah itu orangnya jamak-jamak, Bapak Ibu. Besak mulai iya. Ini adanya, alhamdulillah, syukuri apa yang ada. Jangan berpikir sesuatu yang tidak ada. Ada air putih, alhamdulillah, iya arak, dendek pete jus sande arak. Stres kita. Ini kadang ini yang membuat kita ribut dalam rumah tangga. Dia mencari sesuatu yang tidak ada, dia paksakan suaminya. Nah, Tuan Zubaidah aja sama yang kah jadi pengojek, lalu kau beli gelang. Itu memaksakan kehendak. Syukuri. Ketika kita berada dalam makom sebab ini, bismillah, apa yang ada niatkan jadi sanggup akhirat kita. Makanya Bapak Ibu, pelungguh ngaji malam ini, niatkan jadi sanggup akhirat. Kalau kita ingin ke tempat ibadah, Bapak Ibu, pesan tiang, bila perlu ganti-ganti pakaian yang kita pakai ikut ibadah. Ganti. Agar semuanya bisa jadi saksi nanti di hadapan Allah. Aku pernah digunakan ngaji Al-Hikam dulu. Apa kata lekong, aku laik wah nekadu lalu maulid. Apa kata sendalnya, aku sak lain setoik wah nekadu lalu ngaji laik. Bersaksi di hadapan Allah. Semuanya. Ini kadang-kadang ibu-ibu, ya Allah, okay, pakaian 2 lemari. Yang 1 lemari pira isi nih Bu? Arak 5? Padahal 2 lemari dia punya pakaian. Jilbab 1 lemari. Lagu iya doang kadun bilang jelu. Ganti dia. Bukan kita sombong, bukan kita riak, tidak. Tapi niatnya agar ini bisa menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu Subhanahu wa ta'ala a'lam. Sila, mungkin ada pertanyaan. Sila, Bapak Ibu. Kalau tidak ada, tiang ulangi solawat yang malam Nabi di Dobang Selatan. Malam Kamis yang lalu, okay? Jadi solawat itu sudah Bapak Ibu amalkan? Malam Jumat, okay? Okay, sudah diamalkan? Insya Allah haberembe. Oh, ndek nih. Ya salam. Lupa. Sallallahu wasallam
alaika ya Rasulullah adrikna sallallahu wasallam alaika ya Rasulullah adrikna sallallahu wasallam alaika ya Rasulullah adrikna. Hafal nggih? Semalam tiang ngaji di Mas Bage Lombok Timur, ini tiang bahas juga. Ternyata banyak jamaah yang dulu pernah ngaji sama Maulana Syekh, nggih, baru dia ingat lae tiang mau solawat niki basen. Masya Allah. Jadi kelebihannya Bapak Ibu, kata guru kami, beliau katakan Syekh Adnan Al-Taf Al-Madani, lam yamuthu hatta ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqzatan wa manaman. Maka tidak akan meninggal seseorang itu sebelum Allah nasibkan dia untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad, baik dalam keadaan nyata, minimal dalam waktu mimpi. Jadi sebelum kita mati, diperlihatkan kepada kita oleh Allah wajah Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Amin ya Rabbal. Dan itu adalah untuk menyambung koneksi kerinduan hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baca. Ketika kita banyak ujian Bapak Ibu, banyak ujian, baca niki. Zikirkan. Tapi jangan berniat, ya Allah agar aku selesai dari masalah. Jangan salah berniat untuk solawat. Solawat saja. Solawat, jangan ada niat embel-embel karena dunia, karena apa, karena ingin dapat kemewahan, jangan. Tapi niatin karena Allah. Sallallahu wasallam alaika ya Rasulullah adrikna. Sallallahu wasallam alaika ya Rasulullah adrikna. Sallallahu alaika ya Rasulullah adrikna. Kalau kita baca di waktu tahajud, okay? Di waktu tahajud, habis tahajud zikir, tiba-tiba menetes air mata kita. Kerasa berat rasa badan kita. Kerasa kalau Rasulullah dekat dengan kita. Buktikan Bapak Ibu, coba ini sebagai bentuk munajat pendekatan kita kepada Allah melalui wasilah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah amanah pelungguh yang tempo hari menitipkan wakaf Al-Quran untuk Masjidil Haram, alhamdulillah sudah kami sampaikan ke petugas Masjidil Haram lewat pintu Malik Pahat. Jadi saat yang beli Al-Quran nikah, subhanallah, stempelnya diserahkan ke tiang. Marabasan biar antum yang stempel saja unik kana tiang isi petugas niki. Ya Allah, bangga hidup tiang. Ada videonya, nanti mungkin dikirim yang masih nanti dikirimkan sama murid tiang yang masih di Mekah. Okay? Ustadz Haji Pahmi, Hairul Pahmi masih di sana. Nanti dikirimkan karena HP tiang niki kemarin sudah ada, tapi HP tiang keriset sendiri 2 kali, makanya banyak nomor yang hilang. Makanya untung masih arak chat katuan Haji Bur masih bisa tersimpan nomor beliau. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, untuk pelunggu sami yang mungkin ingin wakaf Al-Quran nanti di bulan November, insya Allah ada keberangkatan lagi nanti di bulan November, insya Allah mungkin pelunggu sami masih berhajat, ada yang mau langsung nanti di Masjidil Haram. Alhamdulillah, mungkin itu sebagai wasilah kita. Al-Quran kita sudah di Masjidil Haram, mungkin dengan berkat Al-Quran itu Allah kuatkan magnet Baitullah dalam hati kita,
hingga Allah mudahkan kita datang menuju Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna al-ilma was-sidqa wal-yaqin wal-amal al-ikhlas wal-istiqamah wa husnul khatimah bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kurang lebihnya dan maaf. Terima kasih kepada semua jamaah. Terima kasih kepada panitia dan takmir masjid. Terima kasih kepada rekan-rekan tim dari Risalah Channel. Mudah-mudahan pengajian